Rabbil Alamin itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, bukanlah mereka sedang menjadi seorang muslim ketika menyombongkan apa yang dia miliki. Apa yang kita miliki semuanya ini adalah majazi. Kepemilikan yang sifatnya itu hanya sementara saja. Kenapa? Karena kepemilikan sesungguhnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hidupnya kita, matinya kita, rizkinya kita, semuanya yang ada pada diri kita itu semua Rabbil Alamin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidil Mursalin yang menjadi raja daripada seluruh para utusan. Dari awal penciptaan para anbiya, penciptaan manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan 124.000 nabi. Al-Qur'an mengatakan 126.000 nabi. Dari 124.000 nabi memiliki utusan-utusan, yakni sebanyak 314 para rasul. Dari 314 para rasul ini ada 25 nama besar yang namanya wajib kita ketahui. Dari Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris, Nuh, Hud, Saleh dan lain sebagainya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari seluruh 25 nabi ini, pangkat tertinggi ada pada 5 nabi yang memiliki gelar ulul azmi, nabi yang paling sabar. Ada Nabi Ibrahim alaihissalam dan lain sebagainya. Dan dari 5 ulul azmi ini, Sayyidil Mursalin, pemimpin tertingginya adalah Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur alhamdulillah duduknya kita pada tempat ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita syukuri. Kenapa? Karena kita masih diberikan mata yang dipergunakan di dalam jalan yang diridhoi oleh Allah. Sekarang ini kita masih diberikan pendengaran yang kita gunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah. Kita masih diberikan kenikmatannya kesehatan yang kita gunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiap apa yang kita lihat di tempat ini, tiap apa yang kita dengar di tempat ini, dan tiap apa yang kita rasakan di tempat ini mengandung ribuan pahala dan ribuan kebaikan untuk kita semua. Amin Ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Hari ini yakni hari malam Kamis, ya. Malam Kamis pertama pada bulan Sya'ban. Ini sudah mulai masuk bulan Sya'ban, ya. Alhamdulillah. Sya'ban adalah bulan dikatakan adalah syahrun Nabi, yakni bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan bahwasanya Sya'ban itu adalah bulannya Nabi? Karena pada bulan Sya'ban adalah bulan di mana sang pencipta alam semesta, di mana Rabbil Alamin, zat yang menuhani, yang memiliki seluruh alam semesta ini, memerintahkan kepada makhluknya untuk bersolawat, memuji, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah
sallallahu alaihi wasallam. Di mana ayat tersebut berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat tersebut innallaha sesungguhnya Allah wa malaikati dan para malaikatnya yusholluna 'alan nabi bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman sallu alaihi wa sallimu taslima maka bersolawatlah kalian dan salamlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat tersebut turun di bulan Sya'ban. Maka dari itu Sya'ban disebut adalah bulannya maknanya apa? Bulan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu di bulan Sya'ban ini adalah bulan yang sangat tepat untuk kita itu memperbanyak sholawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memiliki zikir-zikir yaumiyah, kita memiliki zikir-zikir yang rutin. Coba kita introspeksi lagi, berapa kali di dalam sehari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya 10 kali tambahin lagi, 100 kali tambahin lagi, 1000 kali tambahin lagi. Walaupun itu 10.000 kali, harus tetap berusaha untuk menambah. Kenapa? Perintahnya aksiru, perbanyaklah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10.000 ada nggak yang lebih banyak dari 10.000? Ada. Maka tetap walaupun sholawatnya sudah bisa 10.000 sehari, tetap diperintah untuk berusaha menambahkan dari bilangan tersebut. Sangat mulia bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perlu diketahui bahwasanya makna sholawat ini berbeda ya. Di dalam ayat tersebut innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi alladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima itu memiliki 3 makna sholawat. Ya, di dalam ayat tersebut ada 3 sholawat. Yang pertama adalah sholawatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua sholawatnya malaikat. Dan yang ketiga sholawatnya orang-orang yang beriman. Ketiga ini memiliki makna yang berbeda-beda. Jangan kita ini menyamakan ya. Menyamakan antara sholawatnya kita dengan sholawatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita membayangkan bagaimana bahwasanya Allah bersolawat kepada Nabi itu gimana ya? Berarti Allah Ta'ala mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad di luar kita. Salah. Itu bukan sholawatnya Allah, itu sholawatnya kita. Makna Allah Ta'ala bersolawat kepada Nabi adalah ija'alur rahmah, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan, memberikan rahmatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna salawatnya Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun makna yang kedua, yakni makna wa malaikatihi. Maknanya malaikat bersolawat kepada Nabi. Maknanya apa? Yakni al-istighfar, meminta ampunan. Ya, salawatnya malaikat berarti apa? Meminta ampunan. Malaikat meminta ampunan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini ada pertanyaan lagi, ya. Al-istighfar, meminta ampunan, itu apakah karena Nabi ini memiliki dosa? Ya, biasanya orang minta ampun itu kalau ada salah, ada dosanya, ada salahnya, ya. Sedangkan
beriman kepada para nabi, beriman kepada para rasul. Maknanya apa? Kita meyakini dan kita mengimani annal anbiya, sesungguhnya para nabi-nabi ini ismah, wajib atau pasti memiliki sifat ismah. Sifat ismah itu apa? Yakni sifat terjaga dari dosa-dosa. Mustahil seorang nabi itu berbuat maksiat. Mustahil seorang rasul itu berbuat dosa. Itu di keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Itu di keyakinan kita orang sebagai orang-orang yang beriman. Gak boleh kita berpendapat atau memiliki pikiran atau memiliki angan-angan bahwasanya ada seorang nabi itu berbuat dosa. Ya, gak ada, mustahil. Karena apa? Ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadlul malaika. Ismatuhum, sifat terjaganya para nabi dari perbuatan dosa, kasairil malaika, sebagaimana sifatnya para malaikat. Malaikat pun memiliki sifat ismah. Malaikat gak bisa berbuat dosa. Gak bisa malaikat berbuat dosa. Wajibatun itu adalah sifat yang pasti ada pada para nabi dan malaikat. Wa fadlul malaika, bahkan sifat keismahannya nabi itu lebih daripada malaikat atau lebih mengungguli, lebih mulia daripada sifat keismahannya para malaikat. Kenapa? Karena malaikat jelas dia ismah karena awal penciptaannya pun tidak memiliki nafsu. Sedangkan para anbiya diciptakan dari manusia. Yang namanya manusia apa? Itu masih memiliki ismah. Ya wa fadlul malaik, maka ismahnya para anbiya ini lebih daripada keismahannya para malaikat. Terus kembali lagi makna istighfar, makna sholawatnya malaikat kepada nabi itu apa? Adalah istighfar. Malaikat meminta ampunan kepada nabi. Tadi pembahasannya meminta ampunan dari apa? Sedangkan nabi ini tidak memiliki dosa. Apa yang mau dimintain ampunan? Maka para ulama menggambarkan istighfar di situ adalah istighfaril hurmah. Istighfarnya malaikat kepada nabi. Kalau istighfar apa? Istighfarnya malaikat kepada kita, ya minta diampuni dosa. Bahwa apa? Kita gudangnya dosa. Tadi istighfarnya malaikat kepada para anbiya ini adalah hurmah. Istighfar kehormatan. Contoh bagaimana? Contoh begini, ada seorang ajudan raja mau menghadap raja, dipanggil sama raja yang umpamanya ajudan. Sini kamu. Kemudian dia datang ke raja tersebut dan mengatakan, maaf raja, apakah benar tadi engkau memanggil diri saya? Maaf atau ampun raja, apakah tadi engkau memanggil diri saya? Yang jadi pertanyaan, kenapa tuh ajudan ngomong maaf? Emang dia berbuat salah apa? Ada salahnya nggak dia? Ya. Kenapa minta maaf? Kenapa minta ampun? Kehormatan. Gak ada kesalahan benar. Nah, kata maaf ataupun ampun di situ memiliki makna apa? Menghormati. Menjadi tanda kehormatan. Karena ajudan ini menghormati raja. Maaf dan ampun tersebut adalah satu kata-kata yang ditujukan untuk menunjukkan kehormatannya seorang raja. Istighfarnya malaikat kepada nabi itu istighfaril hurmah. Istighfar yang menjadi tanda kehormatannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang ketiga, yakni sholawatnya kita. Sholawatnya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memiliki
makna addu'a, yakni doa. Artinya gimana? Kita bersolat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Artinya apa? Artinya kita mendoakan Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah sholli, berikanlah rahmatmu, berikanlah kemuliaanmu ala Sayyidina Muhammad, untuk Nabi besarmu. Kita mendoakan Nabi Muhammad. Arti sholawatnya kita kepada Nabi, kita mendoakan Nabi Muhammad. Ada yang salah nggak kira-kira? Nah, di kata-katanya ada yang salah kira-kira? Nah, ada yang janggal nggak? Ada yang janggal. Apa yang janggal? Kira-kira yang butuh didoakan itu kita apa Nabi? Kita. Yang butuh doa itu kita apa Nabi? Kita. Kalau Nabi aja butuh doa nggak? Enggak. Dia sudah penuh dengan kenikmatan, penuh dengan rahmatnya Allah, penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa Yang ta'ala. butuh doa itu kita apa Nabi? Kita. Yang pantas didoain itu kita apa Nabi? Kita. Kenapa kok di situ sholawatnya kita adalah memiliki arti doa, kita mendoakan Nabi. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk mendoakan Nabi. Nabi. Kenapa? Kan padahal kita yang butuh doa aslinya. Ya, maka gambarannya ulama menggambarkan makna doa di situ adalah seperti kita menuangkan segelas air yang sudah penuh. Ada gelas dengan air yang sudah penuh di gelas tersebut. Maka ketika di gelas tersebut dituangkan air lagi, apa yang akan terjadi? Luber. Airnya kemana? Luber ke. Itulah makna doa kita kepada Nabi. Maksudnya bagaimana? Nabi ini sudah penuh dengan rahmat, sudah penuh dengan keberkahan, sudah penuh dengan kenikmatan. Ya, kita mendoakan ya Allah berikan rahmatmu kepada Nabi. Udah penuh Nabi Belum. jatuh nggak tuh? Akan tumpah. Tumpahannya tersebut disebut akan kembali kepada diri Kita. Kita meminta agar Nabi dirahmati Allah, rahmatnya Allah akan Balik. kembali kepada diri Kita. minta diberkahi akan kembali kepada diri Kita. Inilah makna sholatnya kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang namanya sholawat ini adalah suatu amalan yang dikatakan maqbulun, amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala. Kalau amaliyah yang lain seperti sholat, puasa, zakat masih ada syarat yang nggak sesuai aturan, nggak sesuai syarat dan rukun, nggak bakal diterima. Tapi kalau sholat kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun nggak punya wudu, walaupun nggak punya wudu, bersolat kepada Nabi maqbulun, diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana an Abdullah bin Umar bin Aus radhiyallahu anhu ma'ana sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, seperti sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin As. Beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man shalla 'alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyra." Barang siapa yang bersolawat kepadaku, yakni kepada Nabi, satu kali aja sholawat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas sholawat orang tersebut sebanyak 10 kali. Tadi sholawatnya Allah ta'ala maknanya apa? Rahmat. Yang pertama tadi sholawatnya Allah ta'ala maknanya apa? Rahmat. Hah?
surga. Bagaimana dengan 10 rahmatnya Allah? Dengan cuma 1 rahmatnya Allah Ta'ala saja, seorang pendosa besar bisa dimasukkan ke dalam surga. Fakaifa bil asyrah? Maka bagaimana dengan 10 rahmatnya Allah yang diberikan bagi orang yang bersolat kepada Nabi Muhammad SAW wahidatan, 1 kali. Semakin banyak kita bersolawat, insya Allah semakin banyak rahmatnya Allah Ta'ala yang akan turun di dalam diri kita. Amin amin Ya Rabbal Alamin. Kemudian adapun banyak keutamaan, keunggulan, faedah di dalam bersolat kepada Nabi Muhammad SAW. Sayyid Bakri bin Zaid Muhammad Asyadda Ad-Dimyati dalam akhir karyanya kitab Kifayatul Azkiya wa Minhajul Asfiya mengutip 10 keutamaan yang didapat oleh mereka yang membaca salat kepada Nabi. Itu akan mendapatkan 10 keutamaan, akan mendapatkan 10 fadilah, akan mendapatkan 10 kelebihan. Yang pertama, barang siapa yang bersolat kepada Nabi, dia akan mendapatkan sholatul malikil khaffar, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa dan maha pengampun. Jelas tadi ini ada hadisnya. Man shalla alaihi wahidatan sallallahu ta'ala biha asyran. Ya, orang bersolawat akan mendapatkan malikil khaffar, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, orang yang sering dawam senang bersolawat kepada Nabi akan mendapatkan syafaatun Nabiyil Mukhtar, akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terpilih, Nabi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana seluruh anbiya, di mana seluruh para nabi tidak dibekali oleh syafaat, tidak dibekali oleh syafaat ketika yaumil mahsyar, di alam mahsyar. Sampai diriwayatkan apa? Seluruh manusia berbondong-bondong pertama ke Nabi Adam alaihissalam. Nggak bisa Nabi Adam, Nabi Nuh nggak bisa, ya. Karena tidak apa? Tidak dibekali, tidak dipilih sama Allah Ta'ala untuk memegang syafaat. Akan tetapi Nabiul Mukhtar, Nabi yang dipilih sama Allah Ta'ala, dipasrahi syafaat siapa? Nabi Muhammad SAW. Orang yang gemar bersolat kepada Nabi, dia insya Allah akan mendapatkan syafaat Nabi Mukhtar, akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di alam akhirat nanti. Kemudian yang ketiga, yakni al-iqtida bil malaikatil abrar. Orang yang baca senang bersolawat, gemar bersolawat sama Nabi, mereka adalah orang-orang yang mengikuti tradisi, mengikuti kegiatan malaikatul abrar. Ada malaikat namanya malaikatul abrar, malaikat yang tugasnya hanya membaca bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bersolawat berarti dia sama aja mengikuti apa yang dikerjakan oleh malaikatul abrar. Kemudian yang keempat, mukhalafatul munafiq wal kuffar. Orang yang bukan bersolawat kepada Nabi, dia adalah orang yang berbeda atau membedakan dirinya dari golongan orang munafik dan orang kafir. Kalau orang munafik, orang kafir itu enggak senang bersolat sama Nabi. Ya, akhirnya senang bersolat sama Nabi supaya apa? Supaya saya tidak sama kayak orang munafik dan orang kafir. Kemudian yang kelima, yakni mahwul khataya wal auzar. Orang
dipenuhi atau dikabulkan hajat-hajat dan harapan-harapannya. Ya, akan dikabulkan hajat-hajat dan harapan-harapan. Kenapa? Karena dikatakan bahwasanya setiap kita berdoa itu, makanya kalau kita baca doa-doa yang kuat dari para ulama itu pasti diawali utamanya apa? Diawali dengan baca sholawat. Ya, kayak tadi doa atas atau doa setelah sholat ya. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'matahu wa mazidah ya rabbana alhamdulillah baik. Pertama memuji Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wa sallim ala Muhammadin bil akhirin wa salli Muhammadin man ala ila yaumiddin ya. Apa yang maknanya? Sebelum kita mengucapkan hajat-hajat kita, keinginan-keinginan kita, doa-doa kita mulai dulu pertama dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan di akhir doa kita pun apa? Kita baca Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Nampak dua ya kan? Kalau doa itu digapai dengan dua sholawat itu insya Allah menjadi doa yang makbulah, doa yang akan diijabahi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketujuh, yakni tanwirud dhawahir wal asrar. Orang yang benar, yang senang membaca sholawat kepada Nabi, mereka akan diberikan penerangan di dalam lahiriah mereka ataupun asrar di dalam batiniyah mereka. Lahiriahnya terang, dilihat mata enak, dilihat mata adem, dan hatinya pun, batinnya pun terang. Hidupnya enggak kerusak krusuk, hidupnya enggak banyak sumpek, hidupnya enggak banyak mengeluh. Insya Allah hatinya tenang, batinnya merasakan kenikmatan. Berkata apa? Kalau gemar Bersolat Nabi. Kalau kita menemukan keadaan di dalam hidup kita suatu ketika masih pusing luar biasa, ya, pusing, nggak pakai obat, masih pusing, ini utang banyak nih, besok udah gabung ini, belum listrik di rumah udah bunyi, tak itu, beras kosong, gini, ngomel-ngomel mulu, aduh pusing. Daripada ngomong pusing, kalau mending Sholawat bersolat sama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah qada'u hawaid wal awtad yang keenam ya akan dikabulkan segala macam doanya pengharapannya akan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tanwirul dhawahir asrar, mendapatkan penerangan lahir dan batin. Ke-8 an-najatu minan nar, orang yang gemar bersolat sama Nabi insya Allah akan diselamatkan dari kengerian siksa api neraka. Yang ke-9 dukhul dalil qarar, orang yang gemar bersolat sama Nabi insya Allah akan masuk ke dalam surganya Allah. Dan yang ke-10 salamul azizil jabbar, orang yang bersolat gemar senang bersolat kepada Nabi akan mendapatkan salam keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Azizul Jabbar, zat yang maha mulia dan zat yang maha kuasa. Dari itu hadirin rahimahullah, mumpung ini di bulan Sya'ban ya, bulan yang sangat tepat untuk kita bersolat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nganggur lisan kita gunain buat bersolawat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi ayyi sifatin, dengan sholawat seget apapun. Mau sholawat tibil puluh, banyakin baca sholawat tibil puluh nggak apa-apa. Sholawat badar banyakin, ataupun standarnya sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina
Muhammad kayak dilatih tadi, ya kan? Kayak dilatih kita baca sebanyak-banyaknya di bulan Syawal setelah sholat ataupun di luar sholat. Baca bulan Sya'ban banyakin baca sholat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan daripada anjuran para ulama ketika kita melihat sesuatu hal yang kita inginkan, ya, umpamanya kita melihat tetangga kita membeli mobil, ya, terus hati kita pengen belinya, jangan diiriin, ya, jangan diiriin. Untuk tetangga membeli mobil aja, wah palingan juga duit nggak jelas, dah palingan juga kredit dah, nggak guna begitu, nggak manfaat. Mending kalau kita pengen, kita sholatin aja Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad di mobil tersebut atau di motor tersebut atau di BHS tersebut, ya. Sholatin aja dulu Allahumma sholli ala sayyidina. Insya Allah kan yang keenam faedahnya apa? Adalah dikabulkan hajat dan keinginannya, ya. Ataupun kita melihat sedang dipuji sama orang, awas ya, ketika kita sedang dipuji sama orang itu, kalau ada daripada para salaf hadromu, ya, para ulama hadromu itu bacain sholawat, ya, supaya apa? Supaya nggak kena air. Jadi air ini adalah satu penyakit mata, bukan penyakit mata maksudnya jelekan, bukan, ya. Maksudnya begini, umpamanya kita memiliki sesuatu yang bagus, ya, sesuatu yang bagus terus dipuji sama orang. Kalau orang tersebut punya air, itu adalah sesuatu tersebut akan rusak. Sesuatu yang dipujinya itu akan rusak. Paham maksudnya? Nah, untuk menghindarkan penyakit-penyakit air ini, temboknya, barilnya apa? Yakni dibacakan sholawat. Maka kalau kita lagi dipuji sama orang, ente ini masya Allah, kan gitu, ya. Ada orang yang nggak bisa dipuji, dia baik ketika dipuji, malah ngoyo. Kenapa? Karena kena ain namanya. Makanya dianjurkan ketika kita sedang dipuji ataupun keluarga kita sedang dipuji sama orang lain, kita bacain sholawat. Ya Allah, masya Allah, ente itu orang baik. Oh, kendaraannya bagus. Oh, rumahnya baru. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oh, HP-nya baru. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bagus nih pakaiannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, supaya apa? Yang pertama, dawa nikmat, supaya kenikmatan yang diberikan Allah Ta'ala pada diri kita di perkara tersebut tetap tidak langsung dicabut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gunanya bersuasana hati. Makanya aslius sholat, perbanyaklah kalian bersolat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian saja, lebihnya mohon maaf dan juga rasanya. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga di bulan Sya'ban ini bulan sholawat dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita usahakan pada malam hari ini menjadi wasilah diturunkan rahmatnya Allah, diturunkan keberkahannya Allah, diturunkan ampunannya Allah, diturunkan keridhaannya Allah di dalam kehidupan kita, sehingga bila mana ada yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan, semuanya dikabulkan oleh Allah. Apa yang kita doakan semuanya diijabah oleh Allah. Dan bila mana ada terdapat penyakit dalam diri kita, diri keluarga kita, saudara-saudara kita, semoga semua penyakit tersebut diangkat oleh Allah